Xiang Liu, muridku, berada di Fengshen Tianma. Memberi ganjaran kebaikan dan menghukum kejahatan. Memberi berkah kepada semua makhluk. Penguasa yang membuka langit kedua. Menghilangkan iblis dalam hati. Manusia dan surga bersatu. Aku bertanya padamu, apakah kamu telah melupakan penghinaan yang kau terima? Setan. Raja Iblis. Pendeta wanita mengkhianati. Lupa? Dendam klan Yunyang buang. Lupa? Ah. Tak berani melupakan. Batu langit penembus. Tidak bisa menahan kebencian di hatimu. Selama iblis hati belum diusir, bagaimana kamu bisa menguasai daftar langit? Maka aku akan menggunakan tubuh daging dan darahku. Membuka rahasia seni pedang. Hukum langit ada imbalannya. Menghukumi yang jahat dan mempromosikan yang baik. Lihat Tiambao dari Fengshen. Guru. Jangan tinggalkan masalah yang berlangsung selama 100 tahun. Jika iblis dalam hati tidak keluar, tolong saya untuk merobohkan Tiambao. Kalau tidak, hukum langit akan berlaku sampai tak tersisa tulang belulang. Sudahlah, gurumu akan membantumu sekali lagi. HMPH, 4 jalan keahlian. Ambil 4 penjaga cantik, agar kau tak lagi merasakan dendam pengkhianatan. Kuserahkan padamu perintah Tianmen. Perintahkan kepada semua orang di gerbang surga, untuk membalas dendam atas kehancuran rumah dan kematianmu. Hilangkan iblis dalam hatimu. Setelah Raja Langit menjadi dewa, kalau kamu kembali ke gerbang surga, gunung dan batu. Xiang Liu, ingatlah jangan terburu-buru. Jangan memaksakan membuka daftar langit. Ingat, murid akan selalu ingat ajaran guru. Keluarga Li di Kyoto. Keluarga Ding di Yucheng. Keluarga Yan di Jianghai. Semua adalah keluarga Zhao. Keluarga Yan di Jianghai kebetulan searah jalan. Jianghai, aku, Jiang Xiaoliu akhirnya kembali lagi. Berdiri di jalan seperti orang gila. Apa kamu cari mati? Maaf. Gua di hutan Zukwe. Nona kedua, pedang roh Zukwe bergerak. Pedang roh Zukwe dan pernikahan besar keluarga Liu terikat selama 100 tahun. Selama 100 tahun ini, seperti benda ini, mengapa ada di sini dan tidak bergerak? Apakah ini karena dia? Hahaha. 100 tahun yang lalu, penjaga sebelumnya menyelamatkan keluarga Yan dari bahaya, dan memberi kami pedang aula macan putih. Membuat keluarga Yan kami terkenal di langit. Tinggal menunggu penjaga kali ini datang untuk melamar. Akan memungkinkan keluarga Yan kami untuk melanjutkan kejayaan selama 100 tahun lagi. Kini hutan 100 lembah menunjukkan keajaiban. Bukankah itu berarti keluarga Yan kami hahaha. Batas waktu 100 tahun telah tiba. Orang yang menyusun daftar akan meninggalkan jabatannya.
Mengantarkan mempelai wanita dari keluarga Yan. Jenderal akan menuju aliran. Telah bertemu dengan keluarga Yan. Nyonya Yan, Anda benar-benar memegang kekuasaan politik. Saya memiliki surat pernikahan sebagai buktinya. Apa ini sebenarnya? Ini lagi, seorang penipu yang berpura-pura. Jenderal Y. Surat pernikahan ini adalah anugerah dari jalan kehidupan. Hanya naga sejati yang mengejar Phoenix yang dapat mendapatkan pengakuan dari jalan kehidupan. Dan saat ini, Phoenix muda telah menghilang. Maka hanya ada satu yang bisa bertemu denganmu. Putri keluarga itu juga bukan gadis yang sempurna. Keluarga macam apa? 100 tahun yang lalu. Menyelamatkan keluarga Yan dari bencana, meninggalkan pedang spiritual, menetapkan pertunangan, dengan harta langit sebagai mas kawin. Yan memiliki tanggung jawab besar. Keluarga Yan begitu merasa bersalah. Bertingkah aneh. Bertingkah aneh. Omong kosong. Apa maksudmu? Ketika melihat perjodohan, Yan Sisi menolakmu. Yan Sisi yang menolak perjodohan. Kamu tahu berapa banyak kerugian yang akan ditanggung keluarga Yan? Hahaha, kerugian apa? Ini tentang jalan menuju kekuasaan, atau mungkin kehormatan yang tinggi. Jangan berpura-pura lagi, kamu sebenarnya bukan orang yang mudah dibungkus. Surat pernikahan ini tidak berarti apa-apa. Bisa digunakan untuk mencuri pedang roh dan membuatnya muncul. Teknologi modern juga bisa digunakan untuk menyamar, tapi tidak bisa menyamarkan. Ini yang ada di tubuhmu, beruang 32. HMPH, Sisi bilang benar. Seekor anjing liar yang merunduk tidak pantas menyamar sebagai petugas perlindungan tanaman. Katakan cukup. Apakah kamu sudah cukup berpura-pura? Seekor kutu kecil. Kamu membawa surat nikah curian untuk melamar keluarga Yanku. Kalau bukan karena aku tidak mau menimbulkan masalah saat daftar langit akan dibuka. Kamu pasti sudah dihancurkan jadi abu sekarang. Apa ini? Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Ada 100.000 yuan di kartu ini. Anggap saja itu makanan anjing yang kuberikan terakhir kali. Gigit itu. Bajingan, ini adalah pemberian untuk guruku. 100 tahun yang lalu, turun gunung untuk menyelamatkan 4 keluarga, meninggalkan pedang roh, menetapkan perjanjian pernikahan, membantu keluarga Yan untuk mencapai kejayaan. Itulah pemberian yang sebenarnya. Namun sekarang kamu menolak karuniaku. Itu sama saja dengan memutus jalan keluarga Yan untuk masuk daftar. Anak muda, kamu tahu apa arti daftar langit? Satu orang masuk daftar, langsung melesat. Didukung masuk daftar. Kekuatan melonjak sampai ke langit. Pedagang masuk daftar. Segala urusan akan sukses. Ingin masuk dalam daftar. Butuh kekuatan. Butuh fondasi. HMPH, jangan bilang kamu peniru ini. Meski kamu benar-benar orang dalam daftar. Jalan keluarga Yan menuju daftar. Bisa kamu ambil alih? Kamu peniru ini. Berhenti berpura-pura di sini. Akan ku beritahu yang sebenarnya. Hutang dari 100 tahun yang lalu tidak ada hubungannya denganku. Pertunangan 100 tahun yang lalu itu tidak lebih dari ilusi. Yang kuinginkan adalah keuntungan yang bisa kurai. Yang kuinginkan adalah kejayaan saat ini. Yang kuinginkan adalah Tuan Zuang. Saudara dan sahabat sekalian, saya, Zuang Dinghai, di sini mewakili keluarga Zuang dari ibu kota untuk melamar Sisi dari keluarga Yan. Saya telah menjelajahi sungai dan laut, dan nama saya tak terlupakan. Sedangkan keluarga Zuang adalah keluarga terkemuka di ibu kota, dengan pengaruh yang tersebar di seluruh dunia. Sekarang kamu membawa perjanjian menikah yang kacau ini, dan tulang yang kuberikan padamu. Bagus sekali, kamu melindungi kehormatan keluarga Yan, menetapkan seumur hidup, dan menganggapku seperti rumput. Dihina berulang kali, hebat sekali. Orang tua ini mau apa? Mau apa? Memohon, jika ada roh tentu ada kemarahan. Dia marah karena keluarga Yan tak tahu berterima kasih. Egois.
Dia marah karena wanita keluarga Yan tak peduli dengan budi tapi malah buru-buru memutuskan jodoh sendiri. Tipu muslihat jalanan berani-beraninya pamer di sini. Aku awalnya ingin mengampunimu, tapi kau malah menganggap kebaikanku sebagai kelemahan. Baik, orang-orang. Usir penipu ini dari sini. Usir penipu ini dari sini. Tidak perlu. Aku tak layak menerima kehormatan besar dari keluarga Yan. Hari ini keluarga Ye kalian menanam benih kejahatan. Besok kalian pasti akan menuai buahnya. 14. Meskipun hari ini kita berhasil mengusir penipu ini. Tapi kalau orang yang sebenarnya datang, maka, asalkan dia bisa menjadi harta langit Yundeng milikku, aku, Yan Sisi, tidak akan menikah dengan siapapun. Sisi. Jika saat itu pemegang papan benar-benar datang untuk melamar, kau bisa membantuku naik peringkat. Maka keluarga Zhuang pasti akan berada di bawah perlindunganku. Naik ke surga dan memperoleh berkah. Keluarga Zhuang pasti akan sepenuhnya membantumu menyelesaikan pernikahan dengan penegak hukum. Memerintahkan murid-muridmu turun gunung untuk menjemput pengantin. Berniat membantuku membuang beban di hati. Tapi kau tak memperhitungkan hal ini. Jika hati manusia di dunia ini penuh kejahatan, maka orang berhati serigala dan berdarah dingin memang begini. Penjaga tugas telah datang ke Jianghai. Memerintahkan semua orang di Jianghai untuk mempersiapkan pesta suci Fengshen. Mengundang semua orang yang terjebak di Jianghai serta keempat tunanganku. Mulai hari ini, aku akan mengakhiri semua dendam dan kebencian di hatiku. Melenyapkan iblis hati. Pembukaan daftar dewa. 100 tahun telah berlalu. Daftar langit dibuka kembali. Kekuatan akan diatur ulang lagi. Hanya saja tidak tahu daftar dewa kali ini. Berapa banyak keluarga yang bisa masuk ke daftar langit tahun ini? Siapapun yang berhasil masuk daftar langit, keluarga Yan pasti akan mendapatkan tempat. Nona Yan mengatakan itu juga bukan tidak mungkin. Menurut presiden sebelumnya, pemegang pedang tajam ini harus memilih salah satu wanita dari keluarga-keluarga besar sebagai istrinya. Nona Yan sangat cantik. Memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Tampaknya istri dari pemegang pedang tahun ini mungkin jatuh ke tangannya. Bukan mungkin. Itu sudah pasti. Bagian yang tertancap di batu itu disebut Baihu. 100 tahun yang lalu, orang yang memegang papan sebelumnya mengikat perjanjian dengan bagian ini. Dan berjanji 100 tahun kemudian, orang yang memegang papan saat ini akan memberikan hadiah berupa naik ke papan langit untuk menikahi putri keluarga Yan. Dan hari ini aku menancapkan bagian ini di sini untuk memberitahu orang yang sedang menyusun jaring saat ini. Keluarga Yan kami tidak melupakan budi masa lalu. Ini juga untuk mengumumkan kepada dunia bahwa aku, Yan Sisi, akan menikah dengan penegak hukum. Jika benar begitu, maka aku, tuan dari 4 keluarga besar di Provinsi Selatan, mulai saat ini, akan menghormati Nona Besar Yan sebagai kehormatan tertinggi. Hahaha, asalkan kalian semua ikut serta dalam semua jamuan, dan dapat berbagi kemuliaan jalan surga, langsung mencapai puncak. Aku rasa kalian tidak akan bisa mencapai puncak itu. Kau lagi, kau datang untuk apa? Penutupan. Pengabdian. Seorang penipu berani menginap di sini. HMPH, sangat konyol. Kamu, Yanzi, mulutmu bilang tidak lupa balas budi. Namun kamu malah pergi jauh ke selatan sampai ke Wuchang. Bukankah itu lebih konyol? Berani-beraninya seorang penipu menghina Yanjing. Pagi-pagi seharusnya kubunuh kau di Yanjing. Namun sekarang, dia ingin pergi pun tak bisa lagi. Upacara pemahkotaan dewa diselenggarakan oleh Tianmen. Tempat ini dipenuhi pahlawan dari seluruh negeri. Para bangsawan berkumpul. Bagi kami, tempat ini adalah tanah suci di mana kami menyaksikan pembukaan daftar dewa dengan mata kepala sendiri. Tapi bagi kamu,
Tempat ini tidak berbeda dengan sarang naga dan gua harimau, gunung pisau dan lautan api. Aku menyuruhmu pergi, itu untuk menyelamatkan nyawamu. Kenapa belum berlutut dan bersyukur? Anak keluarga biasa. Berani mengklaim menyelamatkan nyawaku. Tempat berkumpulnya ular dan tikus. Berani disebut sarang naga dan harimau. Kalian terus-menerus berbohong. Memanggil orang lain seperti semut kecil. Bahkan tidak tahu namaku. Berani-beraninya kau menyimpulkan bahwa statusku rendah. Apakah keluargamu, seperti keluarga Yan, hanya sekumpulan orang bodoh yang hanya tampak bagus di luar? Jika aku pergi, tidak ada yang bisa membuka peringkat langit ini. Kalian benar-benar takkan bisa menebus kesalahan ini meski mati berkali-kali. Apa maksudmu? Pada tahun Feng Shen, Ma Tiadao meninggal. Penegak hukum adalah Tiadao sendiri yang memimpin pasukan. Kamu berpura-pura menjadi bagian dari mereka, selain membawa bencana bagi dirimu sendiri. Tidak akan ada yang didapat selain usaha sia-sia. Hahaha. Sudah. Kami sudah selesai dengan lelucon. Cepat pergi. Aku sebenarnya ingin memberi kalian kesempatan untuk menebus kesalahan. Namun yang kudapatkan malah penghinaan tanpa henti. Jiang Xiangyao, aku tahu kau berniat buruk padaku. Aku juga tahu betapa kerasnya kau berusaha untuk menikahiku. Tapi coba buka matamu lebar-lebar dan lihat perbedaan di antara kita. Di depan orang sepertiku, kamu hanya pantas berlutut seperti anjing. Perbedaan, tanpa izinku. Kalian hanya pantas berlutut di luar pintu. Tanpa aku, langit dan bumi akan hancur. Aku mengizinkanmu, Yan Jia, untuk ikut serta dalam pesta besar ini. Hanya agar kalian semua tahu. Aku adalah putra keluarga Jiang. Kau adalah orang dari Zibang. Hahaha. Kau bilang kau mengadakan pesta besar ini hanya untuk membuat Nona Yan menyesal, benar? Hahaha. Karena kau sangat suka berpura-pura menjadi orang besar, jadi aku akan membantumu. Nanti aku akan minta orang untuk menanggalkan semua sampah di tubuhmu dan membuangnya ke jalan. Haha, baiklah. Kalian menganggap aku rendah. Tidak layak menjadi penjaga. Benar, kalian merasa aku telah menghina peringkat tinggi. Tidak layak ikut serta dalam perjamuan Feng Shen. Memang begitu kenyataannya. Kalian menganggap aku tidak layak. Gantung di gerbang perkemahan sebagai permintaan maaf. Siapa yang berani? Para bangsawan dari Yanqi. Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aturan surga ada keteraturannya. Baru bisa dewa-dewi tercipta dari segalanya. Peringkat surga, heh. Sungguh megah. Apakah ini adalah surga yang mengikat? Tidak mungkin, identitas sayap itu mulia. Bagaimana mungkin hanya seekor anjing liar di pinggir jalan? Kenapa tidak? Surga turun ke bumi. Seperti kebijaksanaan langit yang murni. Siapa yang berani berpura-pura? Siapa pula yang bisa berpura-pura? Sudah melihat Tiambao. Mengapa tidak bersujud? Berlutut. Aku adalah keturunan keluarga Jiang, juga seorang penjaga tanaman. Hari ini aku membawa Tiambao untuk mengikuti perintah guru dan mengambil istri. Memberikanmu hari untuk naik ke surga. Namun tidak kusangka kau dengan sengaja menghina kami. Raja Agung juga marah. Hari ini aku akan menghakimi semua makhluk dengan hukum surgawi. Yin Sisi. Aku menikahimu. Memberimu kekayaan dan kehormatan. Namun kau sengaja berkhianat. Kau dianggap tidak setia. Telanlah, aku datang melamar. Namun kamu malah lupa budi. Melanggar janji. Ini sungguh tidak adil. Dan kalian, para bangsawan, aku mengundang kalian ke jamuan. Namun kalian malah menyulitkanku. Ini sangat tidak sopan. Tidak setia, tidak benar. Kurang ajar kalian. Mau mati seperti apa? Tuan Xiang, kami benar-benar tidak tahu identitas Anda. Sangat lancang. Tolong, atas dasar bahwa kami yang melihat ini tidak bersalah, hapuskan nyawa kami. Ketidaktahuan bukanlah dosa.
家产，只求大人饶我赵家子嗣一命。我等愿意捐半数家产，盼望大人放我等子嗣一命。既然你们诚意悔过，可免死罪。大人，我也愿意献出所有的家产，只求你能够和子嗣完婚。县家好大的脸面！ Berkali-kali menghina martabatku, masih memaksaku menikahi seorang tabib yang tidak setia dan tidak benar. Keluarga abadi. Apakah kalian ingin menghancurkan seluruh keluarga? Tinggalkan menteri. Jika kamu benar-benar penjaga, yang paling penting sekarang adalah membuka Tiambao. Melindungi semua makhluk, bukan menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Apakah kamu benar-benar orang Sibao? Benar, jika kamu benar-benar orang Sibao, maka sekarang kamu harus membuka Tiambao. Biarkan semua orang melihat apakah itu benar atau palsu. Saat itulah kamu bisa memulai pembantaian besar. Jika tidak, kamu bukan orang Sibao. Tolong, Tuan, buka bahumu. Silakan Tuan buka bahu Anda. Baik, kalau begitu aku akan membuat kalian benar-benar putus asa. Tatanan langit teratur. Daftar adalah kebohongan segala sesuatu terhadap harta langit. Kami datang. Hati-hati dengan roh jahat. Alihkan harta langit. Tubuh mati, jiwa terkurung. Tidak bisa, dendam keluarga belum terbalas. Misi belum terpenuhi. Aku belum bisa mati. Waktunya belum tiba. Kuda surgawi belum bisa dibuka. Belum bisa dibuka, ya. Atau tidak berani dibuka, ya. Saudara-saudara, saya punya alasan untuk percaya. Semua yang ada di sini adalah bagian dari tipu muslihat yang direncanakan dengan cermat olehnya. Tujuannya adalah agar kepala ayam keluarga Yan menipu harta bangsawan Jianghai. Tidak heran ketika kami bersedia menyumbangkan kekayaan keluarga Zhanxi. Dia langsung setuju untuk menyelamatkanku. Namun Tiambao tadi, itu hanyalah proyeksi yang buruk, anak muda. Bisa mengatur sedemikian rupa dalam waktu singkat. Kau juga bisa dibilang sebagai orang luar biasa. Namun, Tiambao pada akhirnya mengungkapkan kelemahanmu. Baru saja kau sombong dan arogan. Sekarang semuanya berbalik menyerangmu. Saat ini, bagaimana kau ingin mati? Ketika aku memegang Tiambao, kalian semua berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Rendah seperti anjing. Ketika saya menunda, kamu sudah menunjukkan wajah seperti ini. Seperti anjing gila, saya melihat kalian yang disebut kaum bangsawan ini. Hanyalah sekelompok sampah tak berotak. Pengecut yang hanya berani pada yang lemah. Selalu punya waktu untuk bicara omong kosong. Kalian sebaiknya banyak berpikir. Bagaimana cara menyelamatkan nyawamu? Aku adalah keturunan keluarga Jiang. Kamu orang Jepang. Siapa yang bisa memutuskan hidup atau matiku? Aku bisa. Aku dari keluarga Yan. Berlaku di seluruh sungai dan laut. Memegang yang sulit dilepaskan. Bisakah memutuskan hidup atau matimu? Kalau belum cukup, tambahkan aku juga. Aku, keluarga Zhuang, adalah yang terbaik di ibu kota. Pengaruhku tersebar ke seluruh dunia. Sekarang cukup. Siapa lagi yang ingin bergabung? Beranikan diri, maju ke depan. Aku, Jiang Xiangliu, akan menghancurkannya. Siapa lagi? Kalau begitu, tambahkan aku. Zhou, kamu berpura-pura menjadi pelindung dan mempermainkan para pejabat. Jika aku tidak mati, wajah para pejabat mana yang akan tersisa? Dan aku juga. Tambahkan aku. Kalian belum menentukan identitasku. Sudah berani meramalkan jalan hidupku. Apa tidak takut dipermalukan lagi? Simpan saja aksi menakut-nakuti yang palsu itu. Sekarang, saya dan keluarga Yan Zhuang memimpin. Dan juga didukung oleh para pejabat terkemuka Jianghai, memberikanmu jalan hidup dan kenaikan pangkat. Ayo. Sebelum saya bertindak, saya akan memberikan kalian kesempatan terakhir untuk meraih simpati. HMPH, Jiang Xiangling, di mana semangat juangmu yang paling hebat tadi? Di hadapan kekuatan mutlak. Menyerah. Jangan buang waktu dengan sampah ini. Bersihkan sampahnya. Kami menyambut dengan hormat pelaksana jaminan kualitas. Aku ingin naik armor emas dan mendengarkan perintah.
Aku adalah Zhao Ruawan dari keluarga Zhao di Zhongzhou, membawa pedang roh dari 4 penjuru, menuju perjanjian pernikahan yang sudah 100 tahun, ingin mengenakan baju zirah emas. Apakah dia adalah jenderal yang memimpin tentara perbatasan untuk menekan suku selama 100 tahun? Keluarga Zhao di prefektur Zhongzhou. Apakah dia adalah raja asing yang memegang tanah penuh kematian dan kehancuran? Pergi memberi hormat kepada pelindung ya. Dia benar-benar pelindung. Yan Sisi, yang disebut bangsawan laut dan sungai. 2 pedang spiritual sebagai perantara. 2 keluarga besar sebagai saksi. Sekarang, sudah cukup membuktikan diriku. Apakah wajah kalian terasa sakit? Tuan Jiang, kami juga hanya tersesat oleh keluarga Ye, sehingga menjadi bingung sesaat. Baik karena kebingungan sesaat atau karena dipengaruhi orang lain. Melawan orang yang memegang peringkat. Dia harus dihukum mati. Keluarga Zhao dari Zhongzhou bersumpah di sini, untuk berbagi kehormatan dan aib dengan orang yang ditunjuk. Bagi mereka yang melawan orang yang ditunjuk, akan melawan keluarga Zhao dari Zhongzhou. Apakah kalian semua ingin melawan keluarga Zhao dari Zhongzhou? Apakah Jiang Xiangniu benar-benar adalah pelindung? Tunggu, Nona Lin, Nona Zhao, bagaimana kalian memastikan bahwa dia benar-benar orang yang memegang otoritas? Orang yang memegang otoritas untuk perayaan dewa ini, pastinya adalah orang yang menyandera. Apa ada orang yang berani berpura-pura sebagai penyandera? Benar, Nona Zhao, dia adalah penipu yang berani berpura-pura sebagai penyandera. Keluarga Jiang Haiyan bisa membuktikannya. Kami semua telah ditipu olehnya. Tapi Nona Zhao, saya dan pemegang sumpah juga memiliki perjanjian 100 tahun. Kami berasal dari akar yang sama. Saya tidak akan menipumu. Dia adalah penipu. Tak ada yang berani menipuku. Keluarga Ding yang mulia, bagaimana kau ingin mati? Beberapa kata saja sudah bisa mengubah pendirian kalian. Apakah kalian para pejabat ini sebodoh itu? Nona baru saja menerima kabar. Keluarga Yan, Zhao, dan Ding telah membawa komponen dari 4 pihak dan tiba di tempat pertemuan. Mereka yang akan menjadi penjamin. Segera siapkan hadiah besar. Kita akan pergi menyapa. Penjamin ini sungguh kurang ajar. Seekor anjing liar penipu pernikahan berani bicara sombong. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian? Kalian bilang aku menyamar sebagai penegak hukum. Tapi apakah surat nikah ini juga palsu? Buka lebar-lebar mata anjing kalian dan lihat baik-baik. Apakah ini benar atau palsu? Pengakuan langsung. Surat ini asli. Aku juga punya ini. Dokumen ini tentu saja asli. Tapi bagaimana kau membuktikan bahwa kau adalah Jiang Xiangling? Benar, buku nikah yang dicuri. Bukan sesuatu yang bisa kau andalkan. Sebagai seorang yang rendah, kau harus menerima nasibmu. Kau tidak seharusnya menantang kuil suci. Jangan pernah bermimpi untuk menguasai keluarga kami. Jadi, kalian semua akan melanggar janji. 100 tahun yang lalu, guruku turun gunung dan membuka harta karun. Ia menjalin hubungan dengan 4 keluarga, dan menetapkan perjanjian pernikahan 100 tahun. Untuk keluarga Yan Jianghai, kami menginvestasikan miliaran, meninggalkan pedang tulang putih, untuk membantu kalian menjadi raksasa bisnis. Kirimkan strategi pertempuran keluarga Ding yang ingin kamu jalani. Tinggalkan pedang roh naga hijau. Bantu kamu menjadi pemimpin di antara ribuan tentara. Untuk kamu, keluarga Zhao, dan aliansi dengan berbagai suku. Tinggalkan pedang roh kura-kura hitam. Bantu kamu menjadi salah satu penguasa daerah. Kalian semua nikmati berkat yang ditinggalkan oleh guru keluarga. Sekarang, apakah kalian akan melanggar perjanjian? Kalian tidak takut akan hukuman dari langit. Pedang roh bergerak aneh. Takut apa? Ini cuma triknya saja. Jiang Xiangliu, aku Yan Sisi ditakdirkan menikah dengan orang yang melindungi tanaman. Ditakdirkan namaku tercatat di papan langit. Ditakdirkan untuk meraih kejayaan abadi. Aku tidak mungkin membatalkan pernikahan ini karena dirimu. Menikah denganmu, si sampah kelas bawah ini. Memang benar, perjodohan ini kamu yang buat, tapi tidak mungkin jadi milikmu. Aku, Ding Jingshu, hanya akan menikah dengan seorang penegak hukum. Jika kamu tetap menggunakan perjodohan ini untuk menekanku. Akhirnya, keluarga Zhao, Zhao Ruawan yang memaksa menikah. Aku, Ding Jingshu dari keluarga Ding, akan menyetujui pernikahan. Dan keluarga Jiang Haiyan, Yan Sisi, akan membatalkan pertunangan. Aku,
Liu Ruyan dari keluarga Liu di ibu kota tidak akan membatalkan pertunangan ini. Keluarga Liu dari ibu kota membawa pedang roh dari 4 penjuru untuk memenuhi janji pertunangan 100 tahun. Asalkan kamu bersedia, aku sekarang bisa menjadi istrimu. Tidak kusangka 4 pertunangan yang ditetapkan guruku. Hari ini hanya 1 yang berlaku. Tapi 1 orang sudah cukup. Nona Liu, karena kamu tidak melanggar janji, aku akan memberitahu Liu nanti. Seperti hari ini, upacara penobatan di gerbang surga akan dihadiri oleh pelindung. Tapi kamu malah ingin menikah dengan orang hina ini. Hanya karena surat pernikahan konyol ini. Hitam di atas putih. Perjanjian yang dibuat. Bagaimana bisa dilanggar begitu saja? Yang menjalin perjanjian dengan kami adalah orang yang terdaftar. Bukan sampah ini. Jika siapapun dapat membawa surat nikah dan melamar, apakah kami tidak akan diejek oleh seluruh dunia? Kamu menikahi sampah ini. Tidak hanya membuat keluarga Liu senang, tapi juga melepaskan kesempatan untuk tampil di daftar teratas. Kalian tidak mengakui surat nikah. Aku mengakui kalian melanggar janji. Aku, Liu Ruyan, sama sekali tidak menyesal. Tidak tahu bagaimana menyesuaikan diri. Bodoh tak tertandingi. Menurutku kau memang cocok dengan sampah ini. Kalau begitu, dalam upacara Fengshen hari ini, ketiga keluarga kita akan dengan senang hati mencatat nama di Tiambao. Kehormatan untuk selamanya. Kamu dan tunangan sampahmu pergilah. Yang harus pergi adalah kalian. Aku perintahkan Tianmen mengadakan perjamuan para dewa, dan mengundang para pahlawan. Semua ini untuk menunjukkan di hadapan dunia, menepati perjanjian pernikahan 100 tahun, dengan mempersembahkan pendaftaran ke surga sebagai hadiah, menikahi putri keluarga keempat sebagai istri, dan tidak membatalkan janji meskipun kalian bertiga semuanya mengingkarinya. Kehilangan dukungan dari pelindung. Masih berangan-angan untuk masuk ke daftar langit. Berangan-angan untuk menghadiri perjamuan besar. Tanpa menyebut apakah kamu seorang pelindung. Apakah ada istilah pelindung atau tidak. Hanya berdasarkan keluarga Jiang Haiyan mengendalikan nadi ekonomi di suatu tempat. Apakah layak? Menurutku, hal-hal yang berhubungan dengan uang tidak ada artinya. Apakah aku pantas mengendarai baju zirah emas dan memimpin pasukan baja? Kehebatan persenjataan di tanganku mudah dihancurkan. Apakah aku, Zhao Jia dari Zhongzhou, pantas menguasai berbagai industri? Jaringan koneksi menurutku tak lebih dari hal sepele. Uang, koneksi, dan strategi yang kalian anggap penting. Semua itu berasal dari tindakanku sebagai penegak hukum. Namun sekarang kalian malah memberontak melawan langit. Menyombongkan diri. Bergaya di hadapanku. Masih berpura-pura. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tingkat atas Tianmen. Menganggap dirimu sebagai orang Ziguang. Ajak seseorang untuk mengusirnya. Siapa yang berani mendekati? Padahal hanyalah seekor anjing jalanan yang bisa diinjak mati kapan saja. Kenapa jadi seperti plester yang tak bisa dilepaskan? Liu Ruyan, apa kau masih belum mengerti? Sampah ini hanya ingin memanfaatkan surat pernikahan ini untuk langsung naik ke puncak bersama 4 keluarga kita. Diingat oleh sampah biasa seperti ini. Sungguh menjijikkan. Lou Yu, bagaimana caranya membuatmu berhenti dengan pikiran kotormu? Bagaimana caranya membuatmu pergi dengan uang? Adakah orang yang ingin sepenuhnya memutuskan harapanmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Surat pernikahan ini awalnya adalah saksi kehormatan pernikahan keluargaku dengan penegak hukum. Sekarang justru menjadi alat ancaman oleh sampah sepertimu terhadap kami. Kalau begitu, lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Guru saya bersumpah dengan hukum langit. 4 penjuru tanpa saksi bagi saya. Kekayaan dan kemakmuran untuk rakyat. Menghancurkan tunangan. Itu sama saja dengan melanggar janji sepenuhnya. Dikutuk oleh langit dan bumi. Dan tidak ada lagi ruang untuk negosiasi antara kita. Yang aku inginkan adalah harta dan kemuliaan. Aku tidak butuh hubungan apapun dengan pecundang sepertimu. Apa yang sedang terjadi ini? Api kematian kembali ke kedalaman, melawan kehendak langit. Hujan pedang turun dari langit. Ini adalah pertanda hukuman langit. Aku ingin lihat bagaimana hukuman langit ini bisa mengalahkanku. Apakah kita hanya perlu merobek surat perjanjian? Maka kamu akan pergi, dan tidak lagi mengganggu. Ini peringatan terakhirku kepada kalian. Akibat menghancurkan buku resmi, kalian tidak akan mampu menanggungnya. Baiklah.
Jika ketidaktahuan berarti tidak bersalah, aku telah berulang kali membuktikan identitasku, memberi kalian 3 keluarga kesempatan. Tapi kalian malah menganggap kesabaranku sebagai kesempatan untuk bertindak semaunya. Karena kalian semakin keterlaluan, menganggapku seperti anjing. Mengapa harus memuja suku